Tahun 2025, tim arkeolog berpengalaman berangkat dari Pelabuhan Ambon yang ramai. Tujuan mereka, Laut Banda yang sebagian besar belum dijelajahi. Wilayah ini bagian dari kepulauan Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman hayatinya yang menakjubkan. Namun, tim tersebut mencari sesuatu yang lebih tua dari terumbu karang dan puncak vulkanik. Mereka mencari jejak peradaban masa lalu. Yang memimpin ekspedisi ini adalah Dr. Aditya Pratama, pakar terkemuka Indonesia dalam budaya maritim kuno. Di sisinya ada Dr. Sofia Khan yang teliti, seorang bintang baru dalam teknik penanggalan arkeologi. Melengkapi tim ini adalah Dr. Jackson Davis yang selalu optimis, seorang ahli geografi dengan rasa haus yang tak terpadamkan akan hal-hal yang tidak diketahui. Bersama-sama, mereka memikul beban keingintahuan ilmiah dan harapan untuk mengungkap bab tersembunyi dari sejarah manusia. Setelah berminggu-minggu berlayar, sebuah titik muncul di radar. Itu adalah sebuah pulau tak terpetakan dan diselimuti kabut. Ini bukan kesalahan biasa. Kartografi modern sangatlah tepat. Menemukan pulau yang tidak terpetakan di abad ke-21 praktis tidak pernah terdengar. Kegembiraan menyelimuti tim. Mungkinkah ini terobosan yang mereka cari? Saat mereka mendekat, pulau itu perlahan-lahan menampakkan dirinya. Pepohonan yang menjulang tinggi membentuk kanopi zamrud yang lebat. Tebing-tebing bergerigi muncul dari air biru kehijauan seperti penjaga kuno dari rahasia yang telah lama terlupakan. Ada rasa misteri yang nyata. Udara terasa berat, tebal dengan beban berabad-abad. Tim mendirikan kemah di sepotong pantai. Hutan berdengung dengan kehidupan. Namun, ada keheningan yang meresahkan. Seolah-olah pulau itu menahan napas, mengawasi setiap gerakan mereka. Dr. Pratama, matanya berbinar-binar semangat keilmuan memberi pengarahan kepada tim. Teks-teks kuno mengisyaratkan peradaban yang hilang di wilayah ini. Sebuah peradaban yang lenyap tanpa jejak. Mungkinkah ini dia? Tim memulai penjelajahan mereka. Setiap ayunan parang mengungkapkan lebih banyak rahasia pulau itu. Pecahan tembikar, batu berukir rumit dan sisa-sisa dari apa yang tampak seperti tempat tinggal kuno. Kegembiraan meningkat dengan setiap penemuan. Mereka berada di ambang pengungkapan dunia yang hilang. Hari demi hari berlalu, tim menemukan lebih banyak artefak, setiap bagian menambah teka-teki masa lalu pulau itu. Tetapi dengan setiap batu yang digali, rasa tidak nyaman semakin meningkat. Dr. Khan, yang biasanya tenang, mulai mengeluhkan mimpi-mimpi aneh. Mimpi yang jelas dan mengganggu tentang sosok-sosok bayangan dan bisikan peringatan. Dia menganggapnya sebagai kelelahan, tetapi benih keraguan telah ditaburkan. Kemudian, peristiwa tak terduga pertama terjadi. Jax, kembali dari misi pengintaian Solo, mengaku melihat cahaya berkelap-kelip jauh di dalam hutan. Cahaya yang bergerak seolah-olah dibawa oleh sesuatu atau seseorang. Ceritanya disambut dengan skeptisisme, tetapi ketakutan di matanya tidak mungkin diabaikan. Bagian 5, bayangan keraguan. Batas antara sains dan takhayul mulai kabur. Kejadian aneh meningkat, peralatan rusak, persediaan hilang. Bisikan-bisikan sepertinya berasal dari hutan, tepat di luar jangkauan pemahaman. Bahkan Dr. Pratama, seorang pria yang logis dan berakal, mendapati skeptisismenya goyah. Apa kekuatan yang tampaknya mempermainkan mereka ini? Persatuan tim yang dulu tak tergoyahkan retak di bawah tekan-tekan ketakutan dan paranoia. Apakah ada penelitian rasional untuk peristiwa ini? Ada apakah kegemen yang berada di bawah kasih bensin sesuai keluar dari mesipian mereka? Bagian 6, pulau terbangun. Pulau itu yang dulunya merupakan tempat keindahan yang sunyi menjadi mengancam. Angin menderu melalui pepohonan membawa serta simfoni bisikan dan erangan yang meresahkan. Hutan itu sendiri tampaknya mendesak masuk, mencekik mereka dengan kehadirannya yang menindas. Tidur tidak menawarkan jalan keluar, hanya penurunan ke dalam mimpi buruk bersama tentang mata yang mengawasi dan tangan yang tak terlihat. Suatu malam, jeritan darah yang membekukan menusuk kegelapan. Itu Dr. Khan. Mereka menemukannya di lokasi penggalian. Matanya melebar karena ketakutan, mengoceh tentang sosok menjulang yang terbuat dari bayangan dan pernyataan mengerikan dari dewa yang terlupakan. Ketakutan memberi jalan pada tekad yang suram. Mereka harus pergi sekarang. Bagian 7. Sekilas ke dalam jurang. Saat mereka bersiap untuk mengungsi, pulau itu melepaskan amarahnya sepenuhnya. Bumi bergetar di bawah kaki mereka. Pepohonan bergoyang hebat, cabang-cabangnya mencakar langit. Laut bergolak, seolah-olah makhluk mengerikan bergerak di kedalamannya.
Dr. Pratama suaranya gemetar, menunjuk ke celah baru di bumi. Itu bersinar dengan cahaya halus, memancar dari jantung pulau. Dan saat mereka menyaksikan ngeri, sebuah struktur kolosal mulai muncul dari kedalaman. Itu adalah piramides, kuno dan sangat besar, permukaannya terukir dengan simbol-simbol yang tampaknya menggeliat dan berduduk sepan mata. Bagian 8, penyingkapan. Tanah terbelah menelan peralatan dan persediaan mereka. Kepanikan mencengkram tim. Mereka terjebak. Dr. Pratama, matanya tertuju pada piramida yang menjulang tinggi, menyatukan potongan-potongan pengetahuan kuno, bisikan-bisikan, mimpi-mimpi itu. Pulau ini, dia menyadari, tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan. Itu adalah penjara, sebuah brankas yang berisi sesuatu yang kuno dan kuat. Dia menunjuk ke langit. Pulau ini dia berteriak suaranya tak terdengar dari segeringan. Bertantaman kari. Itu suara. Bagian 9 menghilang. Cahaya dari jurang mengintensifkan, memandikan pulau dalam cahaya dunia lain. Udara berderak dengan energi. Dr. Khan berteriak memegangi kepalanya seolah-olah kesakitan. Jax, matanya melebar karena ketakutan, hanya bisa berbisik. Apa yang terjadi? Jawabannya, ketika datang menakutkan dan menakjubkan. Pulau itu, piramida tim. Semuanya lenyap dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Laut tenang, hutan menjadi sunyi. Satu-satunya bukti pulau dan rahasianya adalah kilauan yang tersisa di udara. Riak di jalinan realitas. Dan kemudian, bahkan itu memudar, tidak meninggalkan apapun selain lautan yang luas dan acuh tak acuh. Apa yang terjadi pada tim? Apa yang dilepaskan dari pulau itu? Beberapa pertanyaan tampaknya lebih baik tidak terjawab.